Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat misteri dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya, masih dalam segmen Tari Cerita Misteri. Sobat misteri, pada video yang lalu saya telah menceritakan mengenai teror hantu rumah sakit aborsi yang telah dialami oleh saudara Andi bersama kekasihnya yaitu Melati. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan bagaimana kisah Andi dan Tari yang mana ia diteror oleh hantu rumah sakit aborsi. Namun sebelum saya melanjutkan ceritanya, saya ingatkan kepada rekan-rekan sobat misteri yang mungkin pernah menonton video-video dari channel ini, silahkan sobat misteri untuk subscribe terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar sobat misteri bisa terus mengikuti dan tidak ketinggalan dengan cerita-cerita misteri selanjutnya. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita simak cerita teror hantu aborsi bagian yang kedua. Nah, setelah pada cerita kemarin berakhir ketika Andi mendapatkan teror dari hantu kecil dan juga suara perempuan misterius di teleponnya, akhirnya Andi jatuh sakit. Ia trauma sekali dengan teror yang dialaminya pada malam itu. Akhirnya ia pun sakit, dan akhirnya ia pun mengabari kekasihnya yaitu Melati. Nah, mendapat kabar dari kekasihnya si Andi yang jatuh sakit, akhirnya Melati pun merasa cemas dengan keadaan kekasihnya tersebut. Rasa cemasnya akhirnya membuat Melati ingin sekali untuk bisa menjenguk si Andi di kos-kosannya. Singkat cerita, melihat keadaan Andi yang seperti itu tiap malam seolah-olah diteror terus dengan keberadaan hantu rumah sakit aborsi tersebut, akhirnya si Melati pun tidak tega jika meninggalkan Andi sendirian di kos-kosannya. Terpaksa malam itu akhirnya si Melati pun menemani Andi di dalam kos-kosan. Malam hari pun tiba, hingga akhirnya pada malam itu hanya ada mereka berdua di dalam kos-kosan. Mereka berdua tidak bisa menahan hawa nafsunya. Akhirnya malam itu si Andi melihat kecantikan dan keseksian si Melati. Akhirnya terjadilah hubungan terlarang antara Andi dan Melati di dalam kamar kos-kosan tersebut. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Akhirnya Melati pun izin atau pamit pulang untuk kembali ke rumahnya di desa Sukamakmur. 1 bulan pun berlalu, hingga akhirnya Melati merasakan suatu
perasaan yang tidak enak pada dirinya. Dia tiap pagi sering mual-mual, pusing-pusing, hingga akhirnya ia bercerita kepada si Andi. Mendengar cerita dari si Melati, si Andi pun curiga, jangan-jangan si Melati hamil. Melati pun seakan tidak percaya, apakah benar yang dikatakan Andi itu. Nah, akhirnya dia diam-diam pergi ke apotek untuk membeli sebuah test pack. Diteslah kandungannya, dan ternyata benar. Hasil dari pemeriksaan test packnya menunjukkan bahwa si Melati telah hamil. Nah, melihat hasil tes tersebut, Melati benar-benar shock, hingga akhirnya dia mengabari Andi bahwa dirinya telah hamil. Nah, Andi juga pun ikut shock. Waduh, bagaimana ini? Nah, akhirnya muncullah pikiran jahat dari mereka berdua, bahwa Andi menyuruh untuk menggugurkan kandungan tersebut. Si Melati awalnya tidak mau, namun melihat resiko kedepannya, akhirnya terbesitlah pikiran jahat tersebut, dan Melati pun menyetujuinya. Andi menyuruh Melati untuk mencari dokter yang sekiranya bisa membantu dia untuk menggugurkan kandungannya. Mereka berdua teringat dengan rumah sakit aborsi yang terbengkalai. Akhirnya si Melati mencari informasi keberadaan dokter tersebut kepada orang-orang di sekitar bangunan rumah sakit terbengkalai tersebut. Setelah ia mendapatkan informasi mengenai alamat dokter tersebut, Melati pun akhirnya bergegas untuk segera mencari alamat dan ingin segera bertemu dengan dokter itu. Dicarilah alamat sesuai arahan dari dia mendatangi lokasi praktek dokter tersebut. Akhirnya kebetulan bertemu langsung dengan dokter itu. Sebut saja dokter tersebut yaitu Dokter Budi. Nah, mendengar keluhan dan niatan dari Melati, akhirnya Dokter Budi pun luluh. Dia menyetujui untuk membantu proses aborsi dari Melati. Berbekal ilmu yang pernah dipraktekkan hampir 10 tahun yang lalu, akhirnya Dokter Budi pun mempraktekkan kembali, dan saat itu yang menjadi pasiennya adalah Melati. Dokter Budi menyiapkan alat-alat medisnya untuk proses aborsi tersebut. Namun karena sudah hampir 10 tahun Dokter Budi tidak pernah menangani pasien aborsi, akhirnya malang menimpa Melati. Ketika proses aborsi, ternyata proses aborsinya gagal, sehingga Melati mengalami pendarahan hebat yang mengakibatkan Melati tewas. Melihat kondisi Melati yang meninggal, Dokter Budi pun shock, hingga akhirnya dia kalap. Untuk menutupi perbuatan busuknya, jasad Melati tadi dibuang, dimasukkan ke dalam sumur yang berada di belakang tempat praktek Dokter Budi. Semua bekas darah hasil praktek aborsinya dibersihkan. Lalu secepat mungkin Dokter Budi meninggalkan tempat tersebut dan pergi entah kemana. Nah, akhirnya setelah kejadian tersebut, ternyata kasus meninggalnya Melati akhirnya berhasil terungkap, hingga akhirnya polisi
kembali mengangkat jenazah si Melati dari dalam sumur maut tersebut. Mendengar kabar bahwa Melati tersebut tewas atau meninggal akibat praktek aborsi, akibat adanya hubungan terlarang, hamil di luar nikah, akhirnya membuat keluarga si Melati tersebut pergi atau berpindah tempat tinggal, meninggalkan rumahnya yang ada di Desa Sukamakmur untuk pindah di tempat lain. Di sisi lain, Andi di kos-kosan itu kebingungan karena sudah hampir 1 minggu si Andi tidak bisa menghubungi kekasihnya, hingga akhirnya Andi memutuskan untuk mendatangi Melati di rumahnya. Karena jaraknya yang terlalu jauh dengan kos-kosan, seperti biasa Andi sampai di tempat tinggal Melati itu pada malam hari. Nah, pada saat ia sampai di rumah Melati, kediaman Melati, pada saat itu seolah-olah Andi itu melihat keadaan rumahnya si Melati itu normal, tidak ada suatu hal yang janggal di sana. Ketika datang, ia disambut dengan ramah oleh keluarganya. Kemudian si Andi dipersilahkan untuk duduk di ruang tamu. Kemudian terlihat orang tuanya juga memanggilkan Melati. Kemudian Melati datang dari ruangan dalam menuju ke ruang tamu dan menemui si Andi. Pokoknya itu tidak terjadi suatu hal yang aneh. Semua seakan-akan berjalan normal seperti biasa. Hingga akhirnya mereka dua pun ngobrol, dan Andi pun teringat dan memberanikan diri untuk menanyakan permasalahan janin yang ada di dalam kandungan Melati. Melati, bagaimana nasib janin yang ada di dalam kandunganmu itu? Akhirnya si Melati pun ya tidak apa-apa, si jabang bayi tersebut sudah lahir. Mendengar jawaban tersebut, si Andi pun kaget, loh kok sudah lahir? Terus di mana jabang bayi tersebut? Akhirnya si Melati berdiri mengajak Andi untuk menuju ke dalam kamar Melati. Ternyata sesampai di dalam kamar Melati ada seorang bayi yang sedang ditidurkan di dalam box bayi. Loh, Andi benar-benar kaget. Ini saya bermimpi atau tidak? Ia pun menanyakan, itu serius anak kita? Melati pun mengangguk. Kemudian si Andi berjalan mendekati box bayi itu dan ia membuka box bayi, dan ternyata yang dilihat di dalam box bayi tersebut adalah seonggok daging berwarna hitam dengan mata menyala yang dibungkus oleh kain kafan. Andi pun kaget. Kemudian ia melangkah mundur dan ia menengok ke arah belakang. Tiba-tiba Melati sudah tidak ada dalam kamar tersebut. Ia pun mencari Melati. Melati, Melati, di mana kamu? Melati. Hingga akhirnya terdengarlah suara tawa dari Melati. Ternyata setelah dicari oleh si Andi, Melati sedang duduk di atas pohon besar dengan baju putih dan menggendong seorang bayi sambil tertawa cekikian. Baik sobat misteri, demikianlah perjalanan misteri yang dialami oleh Andi bersama Melati dalam kisahnya teror hantu rumah aborsi. Semoga cerita misteri tadi dapat
menghibur sobat misteri semua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar sobat misteri tidak ketinggalan dengan cerita-cerita misteri selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.